Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di tema 5 ekosistem. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kemudian inilah indikatornya. Dan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Perhatikanlah ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme karena baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama diuntungkan. Pada gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme karena tali putri merugikan tumbuhan inangnya. Dan pada gambar ketiga, hubungan antara rusa dan burung merupakan simbiosis komensalisme karena burung diuntungkan sedangkan rusa tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan, dan hewan lain yang memakan tumbuhan. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitulah seterusnya sehingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen ada yang dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jaring-jaring makan pada ekosistem padang rumput. Fakta menarik, terbentuknya padang rumput secara alami lebih banyak disebabkan cuaca, tepatnya oleh rendahnya tingkat curah hujan. Padang rumput merupakan kediaman bagi hewan-hewan yang merumput dan juga para pemakan daging yang memangsa mereka. Manusia telah mengubah padang rumput pada masa lalu. Beberapa jenis hewan padang rumput telah diburu terlalu banyak. Itulah contoh jaring-jaring makanan ya. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan yang ada atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan.
Ide pokok atau gagasan pokok atau isi pokok pikiran utama adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Pikiran utama terdapat pada kalimat utama. Setiap satu paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok atau satu pikiran utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, jenis paragraf dibedakan menjadi 3. Langkah-langkah menentukan ide pokok atau pikiran utama. Pertama, membaca setiap paragraf dengan cermat. Kedua, menentukan kalimat utama. Ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama. Contoh, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, kalimat utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah menemukan kalimat utamanya, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kita dapat mencari ide pokok atau pikiran utamanya, yaitu makhluk hidup memerlukan lingkungan. Nah, itulah cara mencari kalimat utama dan ide pokok.